Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di Zoom. Walaupun cuacanya hujan deras, ya, tidak menyurutkan semangat kita dalam mengikuti pembelajaran. Semangat ya, semangat hari ini. Semangat ya, tetap mengikuti pembelajaran dengan semangat agar kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Terutama untuk saat ini di jam ke-3-4 kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, mari sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Mari Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai Zoom di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya mau mengecek kehadiran siswa dulu hari ini. Semuanya hadir? Ada yang tidak masuk? Hadir ya? Hadir semua ya? Elis ada, Hendra ada, Robeka ada, Preti ada, Preti. Stefani ada, Ida ada ya. Nah, untuk presensi pada pagi hari ini Pak Guru sudah sampaikan di Google Classroom. Nanti mengisi absen pada pagi hari ini ya. Untuk kegiatan pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang materi cerpen. Ya. Apa yang akan kita pelajari? Ini akan kita pelajari berkaitan dengan menganalisis unsur-unsur pembangun ya, cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek ada pada KD 3.9. 4.9 itu nanti berkaitan dengan penilaian keterampilan, ada mengonstruksi sebuah cerita pendek ya dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Ya. Berikut ini tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita akan menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, kemudian menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian yang ketiga, mengonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, peta konsep, ya ini berkaitan dengan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Ya, nanti menganalisis dan mengonstruksi. Dua kegiatan. Ya, ada menganalisis dan mengonstruksi. Untuk menganalisis nanti berarti menentukan unsur-unsur pembangun, kemudian menelaah cerpen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, yang selanjutnya adalah mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerita pendek. Nanti ada menentukan topik dan mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Ada yang masih ingat pengertian cerpen? Ada yang masih ingat tentang pengertian cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa. Cerita pendek. Terus apalagi tadi Naswa? Dengan yang berbentuk prosa. Iya, yang berbentuk prosa. Kemudian ada lagi menceritakan tentang Refleksi kehidupan masyarakat. Refleksi kehidupan masyarakat atau pengalaman pribadi seseorang. Ayo dibuka bukunya kalau lupa-lupa ya. Kalau lupa-lupa. Terus apa lagi? Yang paling menarik dari pengertian cerpen? Cerita yang hanya dibaca sekali duduk. Ya, cerita yang hanya dibaca dalam sekali duduk. Ya, cerita yang hanya dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya apa, Rizky? Dari pengertian tadi? Pada saat dibaca itu tidak perlu pindah-pindah tempat duduk atau. Iya, pada saat dibaca itu tidak perlu berpindah-pindah tempat duduk. Iya, itu adalah hal yang paling menarik dari cerpen. Ya, karena ringkas, kemudian alurnya dia cuma menggunakan satu alur saja, maju ataupun mundur, kemudian tokohnya juga dia terbatas. Ya. Lanjut. Nah, ini akan kita pelajari untuk struktur isi cerpen. Ya. Nanti untuk lebih memudahkan kalian, itu menghafalnya adalah ABS, OK, RE.
Ya, ABS oke rek. Ini kurang REK. Ya, ABS oke rek. Itu apa? Jadi struktur cerpen itu nanti terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kemudian kaidah kebahasaan, ya, kaidah kebahasaan ada memuat kata sifat, kemudian memuat kata keterangan, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung ya dalam penulisannya. Kalimat langsung itu berarti menggunakan tanda petik 2. Nah, itu kalimat langsung. Kemudian menggunakan gaya bahasa, ya, gaya bahasa yang bersifat konotasi, bukan makna sebenarnya. Ya, misalkan pucuk langit, ya, memanggang bus, bajing loncat, ya, dan mulut terminal. Mulut terminal itu berarti apa? Pintu utama, ya, pintu utama terminal. Kemudian bahasa yang digunakan ini tidak baku dan tidak formal dalam sebuah cerita pendek. Ya, coba dilihat di screen. Mari kita analisis secara bersama-sama sebuah teks cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari berdasarkan strukturnya. Ya. Abstraksinya yang mana? Atau abstrak? Saya, Pak. Apa? Dari kata mereka tertawa bersama sampai kata yang berkunang-kunang. Mereka tertawa bersama sama mereka sampai berkunang-kunang ya? Iya. Mereka tertawa bersama sampai berkunang-kunang. Ya, itu adalah bagian abstraksi. Itu mungkin untuk analisis struktur dan kaidah kebahasaan pada cerpen Karyamin. Ya. Nanti silahkan langsung berpindah ke room, kemudian kalian mendiskusikan tentang LKPD yang sudah Pak Guru share. Ida silahkan join di room 2, nak, di Khairil Gibran. Ida dengar Pak Guru? Kamu kasih contoh dulu satu, Pak. Dia punya kaidah kebahasaan. Ayo, diskusi toh? Ya. Bani, dipimpin teman-temannya diskusi dengan baik kaidah kebahasaan. Kemudian tadi apa? Struktur kan? Ya, Pak. Ya, struktur kaidah kebahasaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bertanya, mengirim pesan, ya, mengirim pesan ke Pak Guru. Sementara belum ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, ya. Waktunya 15 menit untuk kita berdiskusi. Nanti setelah itu baru kita menyampaikan hasilnya melalui presentasi. Ya, silakan berdiskusi. Saya ke room sebelah dulu ya. Halo, bagaimana kelompok 4, room 4? Diskusinya? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, ya. Nanti kalau ada pesan untuk saya minta kembali ke ruang utama, berarti nanti live room ya, jangan live meeting, tapi live room. Kalau live meeting nanti kalian keluar dari Zoom utama. Ya, paham ya? Paham ya? Oke, silakan berdiskusi. Silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Ya, Perkenalkan, nama saya Stefani Simatupang dari kelompok 4 Dewi Lestari. Teman kelompok saya Najwa, Lutfian, Sandi, dan Preti. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Pertama, untuk struktur orientasi, kami mengambil kesimpulan orientasinya berada pada paragraf 1 sampai paragraf ke-7. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Pertama, kata ganti orang pertama. Kalimat pertama yang kami dapatkan adalah tiba-tiba kita harus berpencar di bawah langit menuju sudut-sudut yang kosong. Yang kedua, aku tiba-tiba jadi kehilangan sesuatu yang begitu akrab di antara kutub-kutub kosong. Kutub-kutub kosong itu, kusebut saja kutub rindu. Aku tak mungkin menuangkan tumpukan warna di kanvas yang penuh garis dan kata ibarat sebab lukisan agung ini tak kunjung selesai.
Sekian presentasi kami pada hari ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang ingin menanggapi tentang analisis struktur dan kaidah kebahasaan yang disampaikan kelompok 4 Dewi Lestari, ya, hampir sama dengan yang disampaikan kelompoknya Rizky tadi ya, kelompoknya Rizky, kelompok Terelie, yang kaidah strukturnya tadi berkaitan dengan struktur cerpennya. Untuk kelompok 4 Dewi Lestari juga tidak menggunakan struktur abstraksi. Jadi struktur abstraksi tidak ditemukan. Dia langsung ke pengenalan masalah. Ya, berarti sama. Ya, sama. Berarti sudah bisa memahami unsur memahami kaitannya dengan struktur dari cerpen. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan untuk Najwa men-screen kelompok 4. Terima kasih. Ya, silakan masuk di join.myquizzes. Ya. Ya, waktunya sudah selesai. Nah. Silakan kembali ke Zoom. Ya, waktunya sudah selesai. Ini kita bisa melihat keseluruhan hasil dari yang kalian capai dalam evaluasi pembelajaran ini. Ya, masih banyak yang belum bisa diselesaikan. Ya, nanti kita evaluasi kembali dalam remedial. Ya, dalam remedial. Angkat jempolnya dulu. Angkat 2 jempolnya jika pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan. Angkat jempolnya, 2 jempol, 1 jempol untuk pembelajaran yang kurang menyenangkan. Oh, 2 jempol semua ya. 2 jempol semua untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Boleh direfleksikan untuk kegiatan hari ini. Rizky, silakan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Rizky. Oke, Pak. Pembelajaran hari ini sangat menarik karena tersampaikan dengan baik. Juga materi mudah sangat dipahami karena tersampaikan dengan PowerPoint yang sangat menarik. Iya, walaupun tadi kita terkendala jaringan ya. Ya, Iya, terkendala jaringan. Ada beberapa teman kita yang keluar masuk dari Zoom. Kemudian Kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran kita pada hari ini ialah kita bisa memahami materi tentang struktur cerpen, unsur pembangun cerpen, dan juga kaidah kebahasaan cerpen. Kemudian kita bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang unsur pembangun cerpen, struktur cerpen, dan juga kaidah kebahasaan cerpen dengan mudah. Karena kita melakukannya dengan metode diskusi, cara berkelompok. Dan lebih menariknya lagi, metode diskusi yang kita lakukan secara daring. Meskipun jaringan tadi kurang bersahabat, tetapi kita tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat baik. Mungkin sekian dari saya, kesimpulan singkat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Iya, terima kasih. Nah, terima kasih Bani, luar biasa sekali. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran yang akan kita laksanakan di pertemuan berikut, ya, berkaitan dengan mengonstruksi. Ya. Nah, ini nanti yang harus kita lakukan ketika mengonstruksi cerpen. Ada menentukan topik, menentukan tema, jenis cerpen, alur cerita, penokohan, tempat dan waktu. Apa yang harus dilakukan? Jadi silakan kalian membaca satu cerpen, ya, bisa diambil dari surat kabar, majalah, internet, ataupun dari pengalaman sendiri maupun dari pengalaman orang lain. Kemudian nanti silakan buatkan kerangka, ya, dari cerpen yang kalian baca tadi. Silakan buatkan kerangkanya, kemudian kembangkan lagi ke dalam sebuah cerpen dengan menggunakan bahasamu sehari-hari. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Mari Gilang, kita berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran daring kali ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Kemudian jangan pernah melupakan bahwa kegiatan hari ini sangat menyenangkan, sangat menarik, itu berkat siswa-siswi sekalian yang sangat antusias mengikuti pembelajaran.
pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. pagi, salam sejahtera. Terima kasih.